ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sebuah hadits yang indah, sangat dalam maknanya dan sangat besar sekali manfaatnya untuk kita renungi, khususnya di hari-hari ini. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Mu'adah bintu Abdullah rahimahullah, salah seorang perempuan tabi'iyah dari Basrah. Beliau berkata, "Naha qalat," dan lafaz yang saya akan baca di teks Sahih Muslim. Dan ini lafaz yang disebutkan oleh Abdul Ghani bin Sa'id Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab Umdatul Ahkam. Disebutkan oleh Imam Muslim dari jalurnya dengan sanadnya dari kepada Mu'adah radhiyallahu an atau rahimahullah, seorang perempuan tabi'iyah, annaha qalat, beliau berkata, "Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha." Saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Faqultu, maka saya berkata, "Ma balul haidhi taqdi shaum wa la taqdi shalah." Ada apa perempuan haid? Dia mengqadha puasa tetapi tidak mengqadha salat. Iya, jadi dimaklum ya, di hukum haid, perempuan haid, kalau seorang perempuan haid, maka dia tidak boleh puasa, tidak boleh pula sholat. Tapi ada perbedaan antara sholat dan puasa. Kalau puasanya itu diqadha. Misalnya haid 5 hari, tidak puasa selama 5 hari, maka 5 hari itu diganti untuk puasanya. Tapi sholat tidak diganti, tidak diqadha. Maka Mu'adah di sini mempertanyakan, ada apa perempuan haid mengqadha puasa tetapi tidak mengqadha salat? Faqalat, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, menjawab dengan bertanya, "Haruriyatun anti?" Apakah kamu seorang perempuan Khawarij? Haruriyah ini, Haruri itu artinya seorang yang berpemahaman Khawarij. Itu nisbat kepada sebuah tempat dekat dari Kufa yang bernama Harura. Itu tempat awal kaum Khawarij berkumpul di situ. Maka Aisyah bertanya kepadanya, "Kamu perempuan Khawarij?" Sebab pertanyaannya itu pertanyaan kaum Khawarij. Qultu, maka kata Mu'adah, saya berkata, "Lastu biharuriyah, walakin as'al." Kata Mu'adah, saya bukan perempuan Khawarij, saya tidak berpemahaman Khawarij, tapi saya bertanya. Qalat, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana yusibuna dhalik, fa nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is salah." Kata Aisyah radhiyallahu anha, kami tertimpa haid di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami, para perempuan, hanya diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengqadha puasa, dan kami tidak diperintah untuk mengqadha salat. Ya, maksudnya itu ketentuan syariat, hal yang sudah tetap.
Kenapa dipertanyakan? Iya, kebiasaan mempertanyakan hal-hal yang sudah tetap dan pasti itu bukan sifatnya seorang yang di atas sunnah, bukan sifat orang yang berjalan di atas jalan Nabi SAW. Itu sifatnya kaum Khawarij. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha langsung bertanya kepadanya, kamu perempuan Khawarij? Ketika Mu'adha menjelaskan bahwa dia bukan perempuan Khawarij, tidak berpemahaman Khawarij, tapi dia bertanya ingin mengambil faedah. Maka Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan hukum di dalam hal itu. Apa yang disebut di pembahasan haid ini adalah hal yang tidak ada silam pendapat di tengah para ulama. Hanya saja orang-orang Khawarij itu mempermasalahkan hal-hal yang seperti ini. Iya. Ini hadis terdapat fikih yang sangat penting yang harus dipahami. Kaum Khawarij itu adalah suatu kelompok yang telah diperingatkan bahayanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kelompok ini belum lagi muncul, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan akan bahaya mereka. Nabi menjelaskan tentang sifat-sifat dan ciri-ciri mereka. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada bibit-bibitnya, ada cikal bakalnya. Iya. Tapi kelompok Khawarij ini belum lagi keluar di masa itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan bahayanya. Nabi berucap di dalam hal tersebut, di dalam tentang mereka, itu banyak hadits. Iya. Ini saya punya buku, judulnya Pedoman Syariat dalam Menilai Peristiwa ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram, kudeta, terorisme, dan lain-lain. Di buku yang saya tulis ini, di halaman 110, ya, dan setelahnya, itu saya sebutkan, saya kumpulkan sejumlah hadits yang sahih tentang identifikasi kaum Khawarij. Ada 11 hadits saya sebutkan di sini dari 11 orang sahabat, di samping riwayat-riwayat yang lain dari sifat-sifat kaum Khawarij. Di kaum Khawarij itu dikenal dengan sifat-sifat dan ciri-ciri mereka. Ya, nah mesti ciri-ciri besar ya. Ada ciri-ciri besar mereka. Ciri-ciri besar kaum Khawarij itu mengkafirkan pelaku dosa besar dan menganggap pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Ciri-ciri kaum Khawarij juga, mereka mengingkari syafaat. Mengingkari syafaat terhadap pelaku dosa besar. Karena pelaku dosa besar bagi mereka kafir, keluar dari Islam. Dari ciri pokok kaum Khawarij adalah membangkang dan gemar kudeta terhadap pemerintah. Ini ciri pokok kaum Khawarij. Demikian pula dari ciri kaum Khawarij, keluar dari jamaah kaum muslimin, senang menyendiri. Iya. Menyikapi kaum muslimin yang bukan kelompok mereka sebagai orang kafir. Dan dari ciri kaum Khawarij menghalalkan darah kaum muslimin. Menghalalkan darah kaum muslimin. Dari ciri kaum Khawarij juga, mereka memalingkan nas-nas amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau ada perintah amar ma'ruf nahi mungkar, itu selalu diarahkan kepada menghujat pemerintah. Atau jangan taat kepada pemerintah, membangkang kepada pemerintah. Dan dari ciri kaum Khawarij, menganggap penguasa yang syah sebagai penguasa yang ilegal. Dan dari ciri kaum Khawarij juga, mereka ekstrim di dalam memahami nas-nas al-wa'id, nas-nas ancaman, ekstrim mereka dalam memahaminya. Jadi kalau ada lafaz dilaknat oleh Allah di dalam neraka, maka kaum Khawarij mendudukkan nas-nas itu sebagai hal yang mengeluarkan dari keislaman, membatalkan keislaman. Padahal ada rincian di dalam
nas-nas al-wa'id seperti itu. Iya. Demikian pula dari ciri kaum Khawarij, mereka merasa cukup dari keterangan Al-Quran saja, tidak mau mengambil lagi dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga dari ciri kaum Khawarij, mereka tidak menghormati ulama yang tidak berada di kelompok mereka. Karena itu orang-orang yang berbicara dengan kebenaran, menyampaikan hadits-hadits Rasulullah tentang ketaatan kepada pemerintah, itu mereka selalu tuduh sebagai penjilat penguasa. Mereka selalu anggap sebagai orang yang gampang terpengaruh atau yang semisal dengan itu. Kemudian dari ciri kaum Khawarij, itu gemar dengan fitnah. Senang dengan hal yang berbau ribut-ribut. Mendalam di dalam membahas perkara-perkara yang mereka tidak ada keahlian. Dan semuanya itu tanpa ilmu dan tanpa hikmah. Iya. Dan disebutkan di dalam buku-buku akidah, kaum Khawarij itu, mereka terbiasa main hakim sendiri. Karena itu mereka tidak mengakui hukum yang ditegakkan oleh pemerintah. Mereka juga mengingkari hukum rajam. Mereka mengingkari mengusap di atas kedua sepatu. Nah, itu ciri-ciri kaum Khawarij. Iya. Dan di dalamnya mereka menyelisihi dalil-dalil yang tegas, kesepakatan-kesepakatan para ulama. Kesepakatan-kesepakatan para ulama. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha untuk menilai Mu'adah yang bertanya, padahal Mu'adah ini seorang ahli ibadah, dikenal menghidupkan malamnya, rahimahullah. Dan beliau juga seorang tabi'iyah yang terpercaya di kalangan ahli hadits, diterima hadits-haditsnya. Tapi tatkala bertanya seperti ini, itu tidak menahan Aisyah untuk bertanya kepadanya, kamu perempuan Khawarij? Sebab jenis pertanyaannya itu bukan pertanyaan orang yang mengenal sunnah, orang yang berada di atas jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada bau, ada nafas dari nafas Khawarij. Maka Aisyah bertanya, apakah kamu perempuan Khawarij? Dan itu adalah hal yang lumrah. Ya, kalau misalnya melihat sebuah kelompok yang biasa main sweeping sendiri, main hakim sendiri, menutup tempat-tempat maksiat sendiri, dan mereka bukan pemerintah, maka kita bisa bertanya kepada mereka, kalian ini kaum Khawarij? Sebab itu ciri kaum Khawarij, yang menegakkan hukum-hukum dengan kemauannya sendiri. Padahal hukum-hukum yang seperti itu, yang terkait dengan keumuman manusia, di dalam menjatuhkan sanksi, ini harus ditutup, ini harus dibakar, ini harus dibongkar, itu disepakati oleh para ulama, itu di tangan pemerintah. Kalau di tangan orang per orang, akan apa jadinya masyarakat? Akan terjadi kekacauan, kerusuhan. Makanya kalau seorang melihat kemungkaran, dia ingkari di dalam hatinya. Kalau dia diberi kekuasaan oleh Allah, dia boleh merubah dengan tangannya. Hati, lisannya bisa dia mengingkari. Tapi merubah dengan tangan, pada hal yang kaitannya dengan umum, maslahat umum, itu wewenang pemerintah. Dan seorang rakyat biasa, dia bukan pemerintah, tidak diberi wewenang di dalam hal itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia punya nasihat, dia nasihati. Dia sampaikan kepada pihak yang berwenang untuk merubahnya. Nah, itu yang dilakukan. Bukan main hakim sendiri, kemudian merasa seakan-akan bahwa dirinya seperti negara, bisa mengisolasi sebuah wilayah, membiarkan ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, itu bukan suatu sifat yang berasal dari seorang muslim yang mengenal agamanya dengan baik dan benar. Iya. Maka Khawarij itu adalah suatu kelompok dikenal dengan ciri-ciri, dikenal dengan sifat-sifat.
Maka sifat-sifat ini apabila terlihat, itu wajar kalau ditanyakan, kamu ini adalah seorang khawarij, seperti Aisyah radhiyallahu taala anha menilai pertanyaan Mu'adzah bintu Abdillah. Hadits ini adalah hadits yang sangat agung sekali, memberikan kepada kita berbagai pelajaran. Pelajaran yang pertama, bahwa kebiasaan manusia di masa dahulu itu bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Itulah kehidupan para tabi'in, mereka menghormati para sahabat. Jadi ketika ada masalah, mereka bertanya kepada para sahabat Rasulullah SAW, orang-orang yang berilmu. Beda dengan masa kita sekarang ini, bertanya kemana saja. Kadang bertanya, dijawab oleh orang-orang, tidak diketahui siapa dia, hanya ada tulisannya, tidak diketahui siapa orangnya, tidak diketahui riwayat dia mengambil ilmu dari mana. Akhirnya terjadi kekacauan di sana sini. Kemudian yang kedua, terdapat di dalam hadits ini bahwa Khawarij itu adalah sebuah kelompok yang telah diperingatkan bahayanya oleh para sahabat Rasulullah SAW di segala kesempatan yang mereka miliki. Dan itulah tugas orang-orang yang berilmu. Jadi kalau Aisyah radhiyallahu taala anha melihat ini orang datang bertanya, dia perempuan lagi, kemudian Aisyah tidak bertanya dengan uslub, dengan gaya bertanya seperti ini, maka itu tidak akan memberi pelajaran kepadanya. Maka seorang alim itu dia tidak berubah di segala kondisi. Yang salah akan dia bilang salah, yang benar dia akan bilang benar. Iya, karena ini penjelasan terkait dengan sudut agama Allah Subhanahu wa taala harus dijelaskan. Kemudian terdapat bahwa kaum Khawarij itu memiliki ciri-ciri dan sifat-sifat. Apabila ciri-ciri dan sifat itu ada, maka bisa saja seorang mengklaim atau memvonis bahwa itu adalah Khawarij atau pemikiran Khawarij. Dan terdapat bahwa hukum terhadap seseorang bahwa dia adalah Khawarij, tidak mesti dia memiliki seluruh sifat-sifat kaum Khawarij. Kalau ada sifat-sifat pokok yang merupakan ciri kaum Khawarij padanya, maka bisa dikatakan bahwa dia adalah orang yang berpemahaman Khawarij. Dan juga hadits ini memberikan kepada kita semua kewaspadaan terhadap pemikiran Khawarij ini, sebab pemikiran Khawarij itu dari masa ke masa telah menimbulkan permasalahan di tengah umat. Dan di masa sekarang ini dia muncul dengan berbagai kelompok, berbagai nama. Ya, yang populernya dengan nama Ikhwanul Muslimin, dengan nama Hizbut Tahrir, dengan nama Jemaah Takfir, itu semua adalah nama-nama yang mewakili dari kelompok Khawarij ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kewaspadaan di dalam menjaga agama kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita di atas jalan yang lurus. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih, wallahu taala alam.